Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak soleh-soleh sekalian, apa kabar hari ini? Semoga anak sekalian dan kita semua senantiasa baik-baik saja. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita masuk di pembelajaran tematik, masih di tema 1 pada subtema 1. Tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1 organ gerak hewan dan pembelajaran keempat. Dan hari ini kita akan fokus di muatan pembelajaran IPS dan PKN. Ya, masih dibawakan oleh saya, ya Ustaz Herman. Insya Allah mungkin besok dibawakan oleh Ustazah Zara. Nah, baik anak soleh sekalian, seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat dan bisa kita pahami apa yang saya jelaskan. Baik anak soleh sekalian, ya, hari ini kita akan masuk di kondisi geografis Indonesia, ya. Itu bisa dilihat di bukunya halaman 32, ya. Indonesia memiliki pulau-pulau besar, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua dan Maluku, Pulau Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, ya. Silakan nanti diingat-ingat. Selanjutnya, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat pada halaman 32, yaitu kondisi geografis Pulau Jawa, ya. Nah, inilah gambaran Pulau Jawa pada peta. Nah, luas wilayahnya itu adalah 128.297 km persegi, dan batas wilayahnya, ya, lihat di halaman 32. Ini Ustadz bantu isi, ya. Sebelah utara itu berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, sementara sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, bagaimana dengan keadaan alamnya? Di perairannya itu ada terdapat Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, Waduk Jatiluhur, dan Danau Ranu Kumbolo, serta Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan Gunung Slamet. Nah, silakan Anda diingat-ingat. Biasanya ini muncul di soal ulangan. Nah, lanjut ke Pulau Sumatera di halaman 33, ya. Luas wilayahnya itu, nah inilah kurang lebih bentuk Pulau Sumatera pada peta. Luas wilayahnya 473.481 km persegi, dan batas wilayahnya itu sebelah utara ada Teluk Benggala, Malaysia dan Thailand, sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan, ya. Sebelah barat Samudra Hindia, dan keadaan alamnya itu perairannya ada perairan Selat Malaka, ya, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Batanghari, dan Sungai Musi. Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Lauser, dan Gunung Merapi, ya. Lanjut pada pulau selanjutnya, yaitu Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan itu dalam peta ini seperti inilah petanya, kurang lebih seperti ini petanya Pulau Kalimantan. Dan selanjutnya luas wilayahnya itu adalah 743.330 km persegi. Masya Allah, luar biasa. Ini merupakan pulau terbesar yang ada di Indonesia, ya. Batas wilayahnya itu adalah sebelah utara dengan Malaysia, Brunei, dan Laut Tiongkok Selatan. Sementara sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar,
dan Pulau Sulawesi, ya. Selanjutnya sebelah barat itu adalah Laut Natuna dan Pulau Sumatera, dan sebelah selatan itu ada Laut Jawa dan Pulau Jawa. Nah, keadaan alamnya itu perairannya Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam, Pantai Pulau Salak, Danau Bangkau, Danau Lait, dan Pantai Kura-Kura. Serta gunung yang ada di sana itu ada Gunung Raya, Gunung Kinabalu, dan Pegunungan Suaner, ya. Anda sekalian juga bisa tulis di bukunya, ya, batas-batas serta luas dan keadaan alam di masing-masing pulau besar yang ada di Indonesia. Insya Allah ini akan muncul baik itu di ulangan harian ataupun di ulangan tengah semester ataupun ulangan semester, insya Allah. Nah, lanjut pada pulau selanjutnya di halaman 34, yaitu Pulau Sulawesi. Nah, inilah pulau kita, yaitu Pulau Sulawesi, seperti huruf K, ya. Nah, di Pulau Sulawesi itu luasnya 174 km 600 km persegi, dan batas wilayahnya sebelah utara itu Laut Sulawesi dan Filipina, dan sebelah timur adalah Laut Maluku dan Kepulauan Maluku, serta sebelah barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan, dan sebelah selatan ada Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Bagaimana dengan keadaan alamnya di Pulau Sulawesi ini? Yang pertama, perairan itu ada Sungai Lariang, Sungai Poso, Danau Tempe, Danau Tobuti, Pantai Losari, dan Pantai Tanjung Bira, dan banyak pantai-pantai yang lain tentunya yang ada di Sulawesi. Ada juga Gunung Latimojong, Gunung Kelabat, Gunung Lokon, dan Gunung Rantamario, ya. Nah, pulau yang terakhir, pulau selanjutnya adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, inilah kurang lebih ada terpisah-pisah ya pulau-pulaunya. Ada Pulau Bali, Pulau Lombok ini Sumbawa, ya. Lanjut, luas wilayahnya ada 72.876 km persegi, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Sebelah timur berbatasan dengan Timur Timur, ya, ini negara Timur Timur. Yang selanjutnya sebelah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali, serta sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagaimana dengan kondisi alamnya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara? Yang pertama, lautnya itu ada Sungai Petanu, Sungai Panet, Pantai Lombok, Pantai Kuta, Danau Batur, dan Danau Batu. Kondisi ya gunung yang terdapat di sana ada Gunung Batur, Gunung Rinjani, Gunung Agung, dan Gunung Tambora. Nah, itulah kurang lebih gambaran pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Harapannya Anda bisa menuliskan di bukunya. Boleh insya Allah kalau ada buku catatannya silakan dicatat di buku catatannya kembali, karena ini insya Allah biasanya muncul di soal-soal ulangan, ya. Nah, kita lanjut. Serta Pulau Papua dan Maluku, ya. Inilah kurang lebih pulaunya, dan luasnya itu adalah 319.036 km persegi. Batas wilayahnya itu berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah utara dan negara Papua Nugini di sebelah timur, serta sebelah barat ada Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan ada Laut Arafura dan Australia. Kondisi alamnya di Pulau Papua dan Maluku ada Sungai Memberamo, Sungai Baliem, Danau Sentari, dan Pantai Raja Empat. Nah, siapa yang sudah ke Pantai Raja Empat? Ini viral, ya, Pantai Raja Empat. Ada juga Gunung Jaya-Wijaya, salah satu gunung yang tertinggi di Indonesia. Ada Gunung Yamin dan Gunung Derabaro. Oke, selanjutnya kita akan pindah atau melangkah ke pembelajaran PKN tentang sikap gotong royong sesuai dengan nilai Pancasila. Nah,
Ustadz itu memberikan sebuah peraga seperti ini digambar yang ada di bukunya juga, bisa dilihat pada halaman 37 bagian bawah. Ada juga teksnya yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Nah, Ananda silakan nanti baca teks ini yang baik-baik. Insya Allah nanti ada tugas yang ada hubungannya dengan teks gotong royong sebagai modal dasar pembangunan pada halaman 37. Nah, ilustrasi yang pertama ini adalah saling bergotong royong untuk lagi ngapain ini? Ada yang membersihkan, ada yang membangun rumah. Ya, ini adalah salah satu bentuk gotong royong. Dan ilustrasi yang kedua seperti ini. Nah, ini adalah bentuk estafet barang, ya. Setidaknya ini bisa mempermudah pekerjaan, mempercepat dan tidak membuat orang terlalu capek gitu. Daripada masing-masing bawa satu pergi, mendingan berbaris dan saling mengoforkan barang-barangnya. Ini adalah bentuk gotong royong antar sesama manusia atau sesama mahasiswa, ya. Anda juga bisa praktikkan ini di mana saja ketika Anda sedang mengangkut barang. Nah, kerjasama atau gotong royong adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong, ya. Kerjasama itu biasa juga disebut dengan gotong royong. Nah, sikap gotong royong dapat mempererat hubungan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang rukun dan bersatu sesuai dengan Pancasila. Bisa dipahami kan? Nah, untuk pembelajaran hari ini nilai agamanya juga bisa dilihat pada surat An-Nahl ayat 15 yang artinya itu, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Nah, bagi orang-orang yang tentu berpikir bahwasannya bumi dan sisinya itu adalah merupakan bukti adanya Allah dan bukti kekuasaan Allah gitu. Dan juga itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan keberlangsungan hidup manusia, ya anak saudara sekalian. Nah, jadi tugasnya hari ini itu tugas IPS, ya, tugas pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial yang ada hubungannya tadi dengan jadi tugasnya itu tugas PKN, ya, bisa dilihat pada halaman 31. Ayo berlatih. Nah, ya, maksud saya 38. Ya, tugasnya pada halaman 38, sebutkan ide pokok pada masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan yang ada di halaman 37, ya. Ya, ada di paragraf pertama itu contohnya gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Nah, itulah ide pokok pada paragraf 1. Nah, tugasnya Anda mencari ide pokok pada paragraf 2 dan paragraf ketiga, ya. Itu untuk tugas PKN-nya. Dan tugas IPS-nya, karena kita belajar tentang kondisi geografis suatu wilayah, maka tugas Ananda adalah menceritakan atau menuliskan kondisi geografis yang ada di kondisi geografis rumah Ananda, ya, dalam lingkup terkecil. Misalnya rumah Ananda itu sebelah baratnya ada rumahnya siapa, sebelah timurnya ada rumahnya siapa, ada apa di sana, sebelah baratnya juga ada apa, dan sebelah selatannya berbatasan dengan apa juga, begitu ya. Dan bisa juga Anda tuliskan kondisi lingkungan di sana, misalnya apakah sering banjir, ataukah banyak sampah, atau sering terjadi tanah longsor dan lain sebagainya, atau itu Ananda tinggal di pegunungan atau di pantai atau di dekat laut gitu ya. Itu kondisi alamnya.
dan juga kondisi letak wilayahnya juga ya. Nah, saya kira itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video. Jangan lupa tadi tugasnya pada halaman 38 menuliskan ide pokok masing-masing paragraf di paragraf kedua dan ketiga seperti yang sudah saya contohkan, dan yang kedua adalah menuliskan kondisi geografis rumah di sebelah barat, timur, selatan, dan utaranya ada apa saja di sekitar situ dan bagaimana kondisi lingkungan di sana, apakah sering banjir, apakah sering terjadi tanah longsor, terus juga Anda ini berada di pinggir laut atau di pegunungan atau di tanah rata. Ya, cukup. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.